Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, kok tidak semangat menjawab salamnya? Ibu ulangi sekali lagi ya. Harus semangat menjawab salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu, semangat. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih ketua kelasnya. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah masuk semua. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Semangat ya Mas Yan. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai hari kebangkitan. Silakan untuk dibuka bukunya halaman 30 mengenai hari kebangkitan. Silakan dibaca. Untuk hari kebangkitan ini kita akan mempelajari yang pertama yaitu mengenai pengertian dari hari kebangkitan. Kemudian untuk yang kedua yaitu dalil dari hari kebangkitan yaitu pada surah Al-Hajj ayat 6 sampai 7. Kemudian hadis dari Bukhari Muslim, dan juga kita akan mempelajari mengenai memahami yaitu kronologis dari hari kebangkitan dan apa saja hikmah dari hari kebangkitan. Baik, sudah dibaca sekilas ya. Ada yang tahu apa itu hari kebangkitan? Benar, kebangkitan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu diartikan menjadi dua arti. Yang pertama yaitu diartikan sebagai kebangunan atau menjadi dasar. Kemudian yang kedua yaitu perihal bangkit dari mati. Kita akan membahas mengenai perihal bangkit dari mati. Menurut bahasa, hari kebangkitan itu dimaknai atau dinamai juga dengan Yaumul Ba'ats. Hari kebangkitan adalah di mana Allah itu nanti akan menghidupkan makhluknya yang telah mati atau meninggal, kemudian mengeluarkannya mereka dari alam kubur untuk dihisab amal perbuatannya dan diberikan balasan sesuai dengan amal perbuatannya selama di dunia. Dalam Quran surah Al-Hajj ayat 6 sampai 7 itu tadi kita baca bersama-sama terlebih dahulu ya. Bismillah terlebih dahulu. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi annallaha huwal haqqu wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil qubur, yang artinya yaitu yang demikian itu karena sesungguhnya Allah dialah yang hak dan sesungguhnya dialah yang menghidupkan segala yang mati, dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Pada ayat ke-7 artinya yaitu dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah akan datang. Tidak ada keraguan padanya dan bahwasannya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Ada yang tahu makna dari ayat tersebut? Ya, ayat tersebut itu menunjukkan bahwa hanya Allah lah yang berhak untuk disembah. Kemudian dalam ayat tersebut juga disebutkan bahwa Allah itu mampu untuk menghidupkan makhluk yang telah mati sebagaimana Allah itu memulai penciptaan makhluknya
dan menghidupkan tanah yang tandus. Kemudian Allah itu mampu melakukan segalanya. Apa yang telah Ia kehendaki itu pasti akan terjadi. Dalam ayat yang ke-7 itu telah dikatakan bahwa hari kiamat itu nanti pasti akan datang. Kemudian Allah membangkitkan manusia dari alam kubur menuju tempat perhitungan, dan setelah adanya perhitungan Allah itu akan memberikan balasan kepada manusia atau makhluk tersebut sesuai dengan amalan yang telah dilakukan di dunia, baik itu amal yang baik ataupun amal yang buruk akan diberikan balasan. Kemudian dalam hadisnya, yaitu pada hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam bariza yaumal linnas fa'atahu Jibrila faqala ma iman qala al imanu an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa biliqaihi wa rusulihi wa tu'minna bil ba'ats, yang artinya dari Abu Hurairah, dia berkata, pada suatu hari Nabi itu muncul kepada para sahabat. Lalu datanglah malaikat Jibril, yang dimana Jibril itu bertanya, apakah iman itu? Kemudian Nabi menjawab, iman adalah kamu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, ada pertemuan dengannya, kemudian beriman kepada Rasulnya, dan kamu beriman kepada hari kebangkitan. Jadi sudah jelas bahwa dalam hadis tersebut itu menunjukkan kita itu harus beriman kepada hari kebangkitan. Karena kalau kita beriman kepada hari kebangkitan itu sama halnya kita itu beriman kepada hari kiamat. Karena pada hari kiamat nanti, hari kebangkitan itu merupakan salah satu peristiwa dari adanya hari kebangkitan. Menurut Syekh Abdullah bin Sholeh Al-Khusyir, ia mengatakan bahwa kita itu wajib untuk mengimani hari kebangkitan, di mana pada hari kiamat nanti Allah itu akan membangkitkan makhluknya dari alam kubur dalam keadaan hidup, yang dimana keadaannya itu sesuai dengan apa yang telah dilakukannya di muka bumi ini. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Belum? Oke. Kalau gitu kita lanjutkan, yaitu mengenai kronologis kejadian hari kebangkitan. Kronologisnya yang pertama yaitu kematian. Hakikatnya kematian itu adalah terpisahnya antara roh dan juga badan. Semua makhluk yang bernyawa itu pasti akan mengalami kematian. Sehingga umat manusia itu harus mempersiapkan bekal untuk menuju setelah hari kematian itu tadi. Kematian itu bukanlah suatu kebinasaan, melainkan hanya perpindahan dari fase kehidupan di dunia berpindah kepada fase kehidupan sesudah kematian. Setelah adanya kematian itu tadi akan menuju ke alam kubur. Alam kubur disebut juga dengan alam barzakh, yaitu tempat persinggahan pertama di mana seorang makhluk itu tadi memulai kehidupannya sebelum kehidupan yang kekal. Di dalam kubur ini nanti seseorang itu akan diuji dengan keimanannya itu akan diuji dengan berbagai pertanyaan dari malaikat.
mungkar dan juga nakir. Di dalam kubur itu semua tergantung pada amal perbuatannya. Misal kalau orang tersebut sering melakukan keburukan, maka orang tersebut itu akan diberikan siksa kubur sampai dengan hari kiamat. Yang selanjutnya yaitu peniupan sangkakala yang pertama. Dalam peniupan sangkakala yang pertama ini, manusia nantinya akan, atau makhluk yang ada di bumi yang bernyawa itu semuanya akan mati, dan seluruh alam semesta ini akan mengalami kehancuran. Yang selanjutnya yaitu peniupan sangkakala yang kedua, di mana terjadinya peristiwa kebangkitan, di mana seluruh makhluk itu akan hidup kembali dan bangkit untuk menghadap Tuhannya. Hari kebangkitan itu digambarkan, prosesnya itu digambarkan menjadi dua peristiwa. Yang pertama yaitu digambarkan sebagai proses tumbuh tanaman di tanah yang sangat tandus, kemudian dialiri air hujan oleh Allah. Dan untuk yang gambaran yang kedua itu seperti proses penciptaan manusia yang dimulai dari janin, kemudian berkembang hingga menjadi terlahirnya bayi dan tumbuh menjadi manusia yang dewasa. Setelah adanya hari kebangkitan itu tadi, nantinya makhluknya itu dikumpulkan di padang mahsyar yang sangat luas, di mana mereka akan diperlihatkan mengenai perhitungan dari setiap amal yang dikerjakan di bumi, kemudian dan diberikan balasan yang sesuai dengan amal perbuatan tersebut. Ada juga mengenai proses bagaimana Allah itu menghidupkan kembali makhluk yang mati itu dari kisah Nabi Ibrahim. Di situ Nabi Ibrahim ingin mengetahui bagaimana Allah itu menghidupkan kembali makhluk yang telah mati itu tadi bagaimana. Nah, dengan rasa penuh dan pengabdian kepada Allah, Ibrahim itu mengajukan pertanyaannya kepada Allah agar Allah itu menceritakan mengenai bagaimana prosesnya itu tadi. Kemudian di situ Allah meminta Nabi Ibrahim agar Nabi Ibrahim itu memotong 4 ekor burung, kemudian meletakkan bagian-bagian tubuh burung tersebut pada bukit yang saling berjauhan. Kemudian memintanya agar Nabi Ibrahim itu memanggil burung-burung yang telah dipotong-potong itu tadi. Dengan kuasa Allah, potongan burung-burung itu tadi berdatangan secara utuh untuk menghadap ke Nabi Ibrahim. Selanjutnya Allah itu meminta Nabi Ibrahim agar membayangkan kejadian tersebut itu seperti nantinya bagaimana Allah itu menghidupkan kembali makhluk yang telah mati. Jadi dapat kita pelajari bahwa Allah itu benar-benar mampu akan menghidupkan kembali makhluk yang telah mati, walaupun keadaan makhluknya itu pun sudah hancur, tercerai-berai. Sehingga kita harus mengimani akan adanya hari kebangkitan tersebut. Kemudian hikmah adanya hari kebangkitan. Dengan adanya hari kebangkitan itu makhluknya setelah kematian itu akan mendapatkan balasan yang sesuai. Nah, kemudian dalam yang kedua yaitu balasannya itu sesuai dengan yang ia perbuat. Misal orang yang baik akan mendapatkan balasan yang baik juga, begitu juga sebaliknya. Kemudian selanjutnya yaitu dengan adanya hari kebangkitan, hidup di dunia ini hanyalah tempat untuk ujian dan cobaan. Dan apabila kita itu melakukan perbuatan yang baik dan bertakwa kepada Allah, maka akan memperoleh kenikmatan dan keberuntungan di dunia
keberuntungan di akhirat nantinya. Kemudian dengan apabila tidak ada hari kebangkitan, dunia ini pasti nantinya akan menjadi hutan yang sunyi, yang dimana di dalamnya itu terdapat pihak yang kuat akan memakan pihak yang lemah atau menindas pihak yang lemah tanpa ada takut akan adanya balasan dari melakukan kejahatan tersebut atau keburukan tersebut, kecuali mereka hanya takut itu kepada hukuman dari pengadilan. Namun banyak sekali sekarang yang tidak takut akan hukuman penjara atau hukuman pengadilan itu tadi. Mereka justru menghalalkan segala cara agar terlepas dari hukuman di pengadilan. Kemudian yang terakhir akan menjadikan orang mukmin itu semakin meninggalkan kedzaliman dan semakin taat kepada Allah, dan apabila sedang mengalami musibah itu pasti akan merasa sabar. Baik, itu tadi penjelasan dari Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, jika tidak ada, akan Ibu berikan tugas. Sebelumnya Ibu bagi kelompok terlebih dahulu, yaitu absen 1 sampai 5 itu kelompok 1, absen 6 sampai 10 kelompok 2, absen 11 sampai 15 itu absen 3, absen 16 sampai 20 absen 4, dan untuk yang seterusnya itu absen itu kelompok 5. Silakan setiap kelompok membuat video yang isinya itu kalian membacakan surah Al-Hajj itu tadi dan juga hadis riwayat Muslim secara bersama-sama. Kemudian salah satu siswa silakan berikan penjelasan singkat dari hadis atau dalil hadis dan dalil tersebut. Mungkin ada yang ditanyakan. Oh iya, durasinya kurang lebih sekitar 5 menit ya, jangan terlalu panjang, jadi penjelasannya yang singkat saja. Silakan kalian buat dalam waktu 15 menit. Pengerjaannya bisa di kelas atau di lingkungan sekolah yang lainnya, maksudnya tetap di lingkungan ini, bisa di aula ataupun di lainnya. Setelah itu jika sudah selesai silakan langsung kembali di sini. Baik, semua sudah selesai mengerjakan ya. Oke, kalau gitu silakan kelompok 1 terlebih dahulu untuk memaparkan videonya di depan. Baik, telah selesai videonya dipaparkan. Dari Ibu lihat video kalian itu semuanya bagus. Dari segi penjelasannya juga sangat tepat, dan juga bacaannya dari segi bacaan juga sangat baik. Tadi ada yang Ibu lihat untuk kelompok 2 dalam membacanya ada yang belum kompak ya, semoga ditingkatkan lagi kekompakannya. Oke, dari pembelajaran kali ini bisa kita ketahui bahwa kita itu wajib untuk mengimani hari kebangkitan. Jadi hari kebangkitan itu adalah hari di mana Allah itu akan menghidupkan makhluknya yang telah mati, kemudian membangkitkan dari alam kubur untuk diberi menuju hisab atau untuk dihisab amal perbuatannya selama di dunia, kemudian diberikan balasan yang sesuai dengan amal perbuatannya, baik itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Baik, karena waktu sudah habis, untuk tugas di rumah silakan kerjakan LKS halaman 35 yang disitu berisi mengenai 5 soal uraian. Silakan dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Baik, kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian,
Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila ada kurang lebihnya ibu mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.